Rabu 28 Mei 2025 menjadi momen bersejarah bagi Andi Zulkifli Nanda. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar tersebut dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kota Makassar. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda digelar di Ruang Sipakatau lantai 2, Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Pelantikan dihadiri seluruh anggota Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Kota Makassar. Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham, Ketua TP-PKK Kota Makassar Melinda Aksa, pejabat eselon 2 Pemkot Makassar, camat, tim ahli hingga keluarga Andi Zulkifli. Di hari pelantikannya, Zulkifli mengenakan setelan jas berwarna hitam lengkap dengan peci. Ia didampingi oleh sang istri, Fatma Wahyuddin, beberapa keluarga inti dan kerabat. Kini Zulkifli menjadi pejabat tertinggi dalam ASN di usianya yang masih 44 tahun. Prosesi pelantikan ini menjadi penanda penting berakhirnya masa transisi yang cukup panjang dalam struktur birokrasi kota. Dengan dilantiknya Sekda definitif, diharapkan roda pemerintahan berjalan lebih efektif, stabil, dan mampu mempercepat realisasi program prioritas daerah. Munafri menekankan pentingnya peran Sekda sebagai penggerak utama roda pemerintahan yang solid, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, serta memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat akselerasi program-program strategis Kota Makassar 5 tahun ke depan. Munafri menekankan bahwa pelantikan Sekda bukan sekedar pengisian jabatan, melainkan bentuk kepedulian kepala daerah terhadap prinsip good governance dan tata kelola pemerintahan yang profesional. Zulkifli siap menjalankan tugas-tugas kesekretariatan sesuai harapan yang dititipkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Beberapa tugas penting sudah ditargetkan untuk digenjot. Salah satu prioritas utama, penyelesaian rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar. Selain RPJMD, Zul sapaannya juga akan fokus pada penyelesaian dokumen perencanaan lainnya, seperti Renstra untuk setiap satuan kerja perangkat daerah SKPD, RKPD Perubahan, dan RKPD Pokok untuk tahun mendatang. Andi Zulkifli Nanda menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan tugas-tugas ini. Dengan pengalaman luas dalam pemerintahan, Andi Zulkifli Nanda yakin dapat menjalankan tugasnya sebagai Sekda dengan baik. Andi Zulkifli Nanda berkomitmen untuk bekerja keras dan profesional dalam menjalankan amanahnya sebagai Sekda Kota Makassar, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Makassar. Secara umur kan Pak Sul ini masih muda, banyak pamong senior yang akan di bawahi itu. Bagaimana Pak penekanannya? Saya pikir kalau kita bicara masalah usia, ini bukan menjadi hal yang sangat penting. Tetapi yang paling penting ini adalah etika. Etika dalam memimpin, dan yang kedua kemampuan leadership. Ya, seorang pemimpin yang baik mampu memposisikan dirinya. Mereka akan mampu berbicara atau melakukan relasi dengan cara yang berbeda kepada orang yang berbeda. Tidak membuat seluruh hubungan itu menjadi hubungan yang homogen. Nah, lalu di dalam proses ini tentu akan terkait dengan yang namanya tata krama, sopan santun. Nah, ini yang harus dikedepankan. Tidak lalu ketika saya ini Sekda lalu ini harus bukan itu. Sistem pemerintahan hari ini tidak boleh lagi dekat dengan yang namanya kata arogansi. Ya, yang ada adalah bagaimana kita bisa merespon seluruh persoalan ini dengan bijak, dengan baik. Nah, inilah akan diuji kemampuan kepemimpinan seseorang pada saat kita berikan tugas dan tanggung jawab. Dan saya yakin bahwa Pak Sul ini kalau kita lihat CV-nya hampir seluruh jenjang. Dan Pak Sul ini hari ini menjadi sarjana STPDN yang pertama menjadi Sekda. Sekda termuda yang pernah ada di Kota Makassar. Seperti itu. Barangkali itu. Tugas pertama dari Sekda yang menyelesaikan yang namanya merampungkan RPJMD. Secepatnya kalau bisa bulan ini, bulan depan.
depan maksudnya. Sudah tanggal berapa? Mau lagi lebaran. Sudah kurban semua. Sekarang tahapan untuk RPJMD kita itu sudah masuk untuk review di inspektorat, dan setelah nanti review, ya insya Allah kita akan masukkan ke DPR untuk dijadwalkan untuk dibahas. Nah, setelah itu baru kita masuk untuk penetapan perda. Ya, jadi insya Allah dalam waktu tidak lama ya kita akan RPJMD kita akan selesai bersamaan dengan provinsi, karena kan RPJMD provinsi itu duluan, baru kemudian disusul oleh kabupaten kota. Nah, ini kita sudah on the track, ya, dan insya Allah kita optimis, apalagi nantinya kita sudah berkomunikasi dengan anggota dewan yang terhormat di Makassar, dan mudah-mudahan bisa cepat dibahas. Pak, ini kan sebagai pucuk tertinggi di birokrasi di lingkup pemerintah Kota Makassar, Pak, kita kan termuda juga. Nah, untuk menghandle pamong-pamong senior itu bagaimana? Mungkin ada kan dalam jabatan tidak melihat usia, ya, yang penting memenuhi persyaratan, punya kemampuan teknis dan manajerial, dan kemudian dipilih oleh Pak Wali. Saya kira bisa. Saya sendiri tadi Pak Wali sudah sampaikan, ya, menyampaikan bahwa mari kita saling menghargai, kemudian saling berkolaborasi, bersinergi, ya, dan saya yakin teman-teman SKPD di pemerintah kota sangat profesional dan sudah siap untuk kita berkolaborasi untuk mewujudkan visi misi Pak Wali Kota Makassar ini. Ya. Selain RPJMD, apa misalnya Pak yang akan dilakukan? Jadi RPJMD, kemudian Renstra untuk setiap SKPD, sementara kita melakukan asistensi, kemudian RKPD perubahan, ya, ini sementara kita bahas, kemudian setelah RKPD perubahan, RKPD pokok untuk tahun depan juga sementara kita bahas, ya, kemudian Ranger, rencana kerja dari SKPD. Ya, jadi beberapa dokumen ini harus kita selesaikan. Jadi teman-teman dari TAPD atau teman-teman dari Bapeda pasti sangat sibuk menyelesaikan 4 atau 5 dokumen perencanaan. Sedikit jenjangkar kita dari luar apa nih? Ya, saya pernah di Satpol, kemudian lurah 2 kali, sekda 2 kali, kemudian pernah camat, kemudian sekdis 2 kali, kemudian kadis juga 2 kali. Jadi saya kira karir yang saya lalui ini memang betul-betul dari bawah. Satpol dulu baru lurah Pak? Iya. Kasih di Satpol tadi? Iya, kepala seksi di Satpol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.